Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Heni. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak. Ya, alhamdulillah Pak, baik. Selamat siang. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini sepertinya ada yang ingin diceritakan oleh Bu Heni. Boleh disampaikan terkait tentang pertemuan kali ini? Gimana Bu Heni? Iya Pak. Iya Pak Andi, ini saya ingin cerita Pak, cerita tentang itu murid saya Pak. Jadi murid saya itu seperti jagoan gitu Pak di kelas. Jadi karena dia ngerasa jagoan, jadi semua anak-anak itu takut gitu Pak sama dia, gitu Pak. Baik. Berarti pada percakapan kita kali ini terkait salah satu murid ini yang bersikap seperti jagoan ya Bu? Iya Pak, dia jadi kayak jagoan gitu Pak di kelas, seperti itu Pak. Siap. Bisa diceritakan Bu, sikap seperti apa yang dimaksud Bu Heni ini? Iya, jadi dia seperti jagoannya itu karena contohnya seperti ini Pak. Jadi kalau setiap pagi, jadi dia itu kan datang ke sekolah masih bawa tas. Nah dia ingin beli-beli ke koperasi, jadi tasnya itu sering menyuruh temennya gitu Pak. Jadi dia itu sering nyuruh-nyuruh gitu, tolong Bu, tolong gitu. Jadi taruhkan di kelas gitu Pak. Seperti itu contohnya. Oke. Baik Bu Heni. Nah, karena pertemuan kali ini cukup singkat nggih, sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi, apa tujuan akhir yang diinginkan Bu Heni pada pertemuan ini? Iya Pak, jadi saya itu ingin merubah karakter anak ini itu supaya menjadi lebih baik, sehingga anak ini tidak merasa jagoan lagi gitu Pak. Baik. Jadi Bu Heni ini menginginkan perubahan sikap pada murid tersebut ya? Iya Pak, seperti itu. Nah, Jadi demi masa depan anak juga. nah, untuk saat ini, jika kita buat skala ideal untuk sikap siswa yang baik ya, antara 1 sampai 10, siswa atau murid tersebut itu sekarang berada di posisi yang mana Bu Heni? Kalau menurut saya ya Pak ya, jadi dia itu di skala 5 Pak. Karena sikap yang jagoan itu Pak, jadi teman-temannya itu takut gitu Pak ke anak tersebut. Seperti itu Pak. Nah, dalam jangka waktu dekat ini nih, Bu Heni itu menginginkan perubahan sikap pada murid tersebut itu maunya hingga skala berapa sekarang? Iya. Saya rasa mungkin skala 7 ya Pak ya, sudah cukup kalau dalam jangka waktu dekat ini gitu Pak. Baik, 7 nggih. Nah, kalau kira-kira pada skala 7 tersebut, bagaimana kondisi sikap siswanya? Bisa digambarkan? Iya, jadi dia itu bisa lebih bertanggung jawab lagi, kemudian dia ndak nyuruh-nyuruh temennya, seperti itu Pak. Jadi temennya itu bisa bermain dengan dia tanpa ada rasa takut gitu Pak. Nah, baik Bu Heni. Untuk mendapatkan kondisi sikap yang diinginkan Bu Heni nih, apa kira-kira kekuatan yang sudah dimiliki Bu Heni dalam mencapai tujuan tersebut nantinya? Iya Pak, begini kebetulan saya itu sudah setahun Pak jadi wali kelasnya gitu. Jadi saya ini ya kurang lebih mengetahui gitu Pak tentang keadaannya, keadaan keluarganya, termasuk juga karakter dari murid saya begitu Pak. Dan saya juga itu Pak dapat informasi. Ternyata murid saya itu Pak anak yatim. Jadi dia itu ibunya itu meninggal sejak dia masih kecil gitu Pak. Nah, jadi kan tinggal ayahnya. Tapi ayahnya itu kerja di luar kota gitu Pak.
Nah, iya, dia iya. sekarang ini itu tinggalnya sama kakaknya gitu. Jadi hanya tinggal Hmm, berdua gitu. Jadi dari keadaan itu gitu Pak, dan saya kan mempelajari dari PGP ini tentang 5 kebutuhan dasar itu. oh, nggih. Jadi menurut pemahaman saya itu ada satu yang belum terpenuhi gitu Pak. Jadi tentang kasih sayang gitu Pak. Oh, iya, iya. Sangat luar biasa ternyata ya, background dari murid tersebut. Nah, Iya Pak. dari informasi yang didapat Bu Heni, pengalaman Bu Heni yang barusan disampaikan gitu. Kira-kira apa rencana atau strategi yang ingin Bu Heni lakukan untuk membuat sikap murid tersebut menjadi lebih baik lagi? Iya Pak, jadi menurut saya mau itu Pak melakukan beberapa pendekatan. Jadi Hmm, seperti yang saya pelajari di PGP ini yaitu memenuhi 5 kebutuhan dasar murid oh, tersebut nggih, Pak. nggih. Ya, kemudian selain itu saya juga ingin melakukan segitiga restitusi. Jadi Oke. saat ada masalah atau kejadian sama murid itu dan juga saya ingin memperkuatnya dengan itu Pak keyakinan kelas. Seperti itu. Nggih. Luar biasa sekali dah. Bu Heni sudah mendapatkan sepertinya suatu rencana yang cukup banyak nggih. Sudah banyak opsi ini. Nah, alhamdulillah. Iya Pak. Nah, namun apakah ada alternatif strategi lain yang lain selain yang sudah dipikirkan barusan? Kalau menurut saya ya dalam masalah ini cukup sampai itu saja. Jadi Pak, saya mau mencoba menerapkan dulu Oh, alternatif nggih, solusi itu. siap, siap. Oke. Baik, Bu Heni. Nah, Bu Heni sudah punya strategi, sudah punya rencana, sekarang tinggal menjaga komitmennya. Nah, untuk menjaga komitmen ini, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Heni dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ada yang bisa membantu Bu Heni kira-kira? Iya Pak, menurut saya itu saya nanti akan berkolaborasi dengan Oke. teman sejawat saya, yang mana Hmm. nanti saya akan lakukan yaitu mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar murid tersebut. Dan beliau Hmm. juga bisa, jadi teman sejawat saya itu juga bisa membantu saya untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga dari murid itu, Pak. Seperti itu. Oh, alhamdulillah. Ini juga pasti sudah terpikirkan bantuan juga, nggih. Nah, Iya, Bapak. apakah Iya, Pak. ada background tertentu teman yang membantu Bu Heni ini? Kenapa kok bisa membantu Bagaimana? Bu Heni? Hmm, Ada background tertentu teman yang membantu Bu Heni ini. Iya, Hmm, iya, Pak. apa? Apakah guru tersebut guru emang dekat sama muridnya atau ada Oh keahlian iya, khusus bagi teman sejawatnya Bu Heni? iya, itu jadi teman sejawat saya itu kebetulan kan tinggal di dekat rumah murid saya, jadi kurang lebih tahu dan dia juga Hmm, apa ya Pak, bagian kurang lebih dia senior, jadi kurang lebih tahu tentang kesiswaan di sekolah saya seperti itu Pak. Jadi karena itu oh, saya ingin berkolaborasi dengan teman saya, baik. gitu Ternyata Bu Pak. Heni sudah mendapatkan sendiri, nggih. Ternyata sudah terpikirkan secara tidak langsung. Ternyata ada teman juga yang bisa diajak kolaborasi, nggih. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan pertemuan kali ini, Bu Heni sudah mampu menemukan faktor-faktor permasalahannya. Seperti yang dijelaskan tadi Bu Heni, ternyata sudah mendapatkan informasi bagaimana background dari anak tersebut, gitu. Terus juga mampu menemukan solusinya. Ada berapa banyak cara tadi? Ada 3 mungkin ya. Mau memenuhi kebutuhan dasarnya. Bu Heni juga mau mencoba restitusi, gitu. Mau menguatkan keyakinan kelas juga. Nah, tinggal kita menjaga komitmen dari rencana aksi Bu Hen ini. Nah, kita rasa untuk percakapan kita cukup ya Bu Heni. Sudah Eh, mendapatkan solusi nggih? iya Pak, saya rasa cukup.
Dan saya di sini saya mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Andi sehingga saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu masalah murid saya, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih juga Bu Heni. Semoga apa yang sudah direncanakan pada percakapan kita yang bisa berjalan dengan lancar lagi nih untuk penerapannya. Nah, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Heni. Di pertemuan selanjutnya kita sharing-sharing bagaimana hasil penerapan yang ingin Bu Heni terapkan seperti itu. Oke. Iya, siap Bapak. Saya akan melakukan yang terbaik dari solusi-solusi tadi, dari percakapan ini, dari pembicaraan ini, Pak. Terima Baik, kasih. alhamdulillah. Baik, kita akhiri nih Bu Heni. Iya, terima kasih Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.